Pemirsa di rumah, jumpa lagi dengan Seed Garden Channel. Oke, sekarang saya berada di pohon durian lokal yang berumur 2 tahun lebih. Ini kita tanam dari biji. Jenisnya nggak jelas. Terus setelah 2 tahun lebih, ini kita sambung pakai musangking. Kita top working dengan musangking. Dan usia top workingnya ini udah 1 bulan lebih, 1 bulan 1 minggu. Tapi belum juga muncul. Pas berusia 1 bulan kemarin, saya buka namun tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan, tanda-tanda menuju kehidupan. Akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa memang kayaknya akan lama entres dari musangking ini. Karena kemarin entresnya berasal dari anakan durian yang kita beli dari Kang Basir, 2 pohon. Terus bagian ujungnya atau batang induk yang bagian atasnya itu saya ambil, saya potong dengan harapan mengantisipasi takut-takut kedua musangking itu nggak selamat gitu loh, karena memang lagi musim hujan. Dan saya sambungkan ke sini, jadi otomatis pohon musangkingnya itu karena baru datang tadi masih dalam keadaan stres. Udah gitu entres yang kita ambil ini juga mudah, entresnya mudah. Sambung ke sini, saya sambung ke 2 pohon top working di 1 pohon lokal yang kecil dan yang ini yang agak besar 2 tahun lebih. Ternyata yang pohon lokal yang kecil mati, kering, karena memang entresnya jelek ya. Tapi yang ini alhamdulillah bisa berhasil. Anda tahu kenapa? Ternyata rahasianya di ikatan top workingnya ini, ketika musim hujan begini tidak boleh kita ikat rapat, tidak boleh tertutup semua. Harus ada rongga untuk jalan air biar tidak basah. Pas 1 bulan kemarin saya cek tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Akhirnya bagian pucuknya ini saya patahin. Nanti kita lihat. Kita buka dulu ya. Oke, seperti ini. Bagian pucuknya ini yang ada tunas yang mau pecah, tapi udah besar tunasnya, saya patahin. Tunasnya seperti ini. Seperti ini. Saya patahin dengan harapan bisa tumbuh tunas yang lain, tidak mengganggu tunas yang lain. Dan akhirnya memang betul. 1 minggu setelah saya patahin ujungnya ini, tuh lihat, udah mulai muncul tunas dorman yang tadinya tidak ada nih. Di sini nggak ada tunasnya, kecil sekali. Udah muncul tunas dormannya, muncul. Yang ini juga, terus bagian pucuknya juga ada tuh. Ini udah berhasil nih, karena pas umur 1 bulan itu udah nempel dengan sempurna. Cuman belum keluar tunas, belum sprout, belum pecah tunas. Lalu tunas yang di samping ini yang kemarin saya bilang nggak tumbuh-tumbuh, sekarang udah mulai mekar, udah mulai pecah. Jadi dengan dipatahin ujungnya itu, akhirnya dia memancing yang lain biar bisa keluar. Dan alhamdulillah berhasil. Jadi usia top workingnya 1 bulan 1 minggu baru berhasil. Tapi untuk sekarang belum bisa kita buka sungkupnya karena tunasnya masih kecil ya. Walaupun batang entresnya udah menempel dengan seedlingnya, udah menempel sempurna. Ini sebenarnya tadinya bisa kita buka nih, udah bisa kita buka. Cuman biarin aja, nanti kalau misalnya tunasnya ini 1 minggu ke depan udah mekar, udah seperti ini minimal ya, seperti yang ini, baru kita buka. Kita buka talinya, kita buka sungkupnya, dan jadi deh. Kalau udah begini, udah 99% jadi nih. Dikatakan berhasil, udah berhasil. Dengan demikian, maka harapan untuk memiliki varietas musangking masih ada. Untung saja. Dan sepertinya saya punya firasat, kalau nanam musangking di musim hujan begini dengan tanah becek, tanah liat lempung seperti ini, tanahnya lengket, bahaya ini. Dan memang benar, akhirnya dua-duanya mampus. Yang satu patah, dipatahin pohon kelapa, terus yang satunya mati, busuk akar, selamat. Ini bisa kita lihat ini top working kemarin saya bikin jalan air, jadi nggak basah ya. Kemarin sempat ini ikatannya saya ikat dengan tali ikatan yang lebar, jadi tertutup semua, praktis nggak ada rongga. Akhirnya lukanya ini, luka irisannya itu basah. Pas usia top working 2 minggu saya buka.
saya buka lalis, saya lilit ulang pakai tali yang berongga seperti ini. Akhirnya tidak basah. Jadi ini solusi ketika musim hujan, ketika mau top working, mau grafting, mau okulasi, sambung sisip, harus seperti ini. Ini rahasianya. Tidak boleh ditutup penuh, apalagi di daerah terbuka. Jadi ya, daun yang ini, daun yang pencingannya juga kuat ini, masih lengket. Ini 1 minggu udah pecah nih, udah mekar. Tunas-tunasnya ini. 1, yang ini, terus yang di bawahnya ini juga, dan yang tunas besar ini. Tunas besar ini yang tadinya dorman gak mau tumbuh-tumbuh, sekarang udah mulai menghijau. Oke, demikian dulu cerita sukses kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pengalaman, bisa diambil manfaatnya buat rekan-rekan yang lain. Dan harapan saya kalau misalnya rekan-rekan petani semua, petani milenial semua, kalau misalnya Anda merasa video ini bermanfaat, bolehlah di subscribe dan di share mungkin. Dan saya tunggu komennya ya. Saya tunggu komen mungkin yang sudah punya pengalaman, biar menunggu 1 minggu ke depan bisa dijamin, terjamin tunasnya ini mekar. Saya butuh solusinya, butuh sarannya biar lebih pasti lagi. Ini seperti ini pohonnya. Tuh, lokal ini, durian lokal. Nggak tahu ambil bijinya di mana nih. Pas lagi musim durian, kita ambil biji, tanam biji. Usia 2 tahun lebih. Oh iya, 3 hari yang lalu sebelum muncul tunas, saya juga sempat patah-patahin tunas di batang-batang ini. Muncul tunas tuh. Saya petahin, saya rontokin semua. Dan semua teralihkan ke sana. Jadi kita tunggu 1 minggu ke depan dan kita lihat seperti apa hasilnya. Akhirnya di kebun kita tetap terpelihara 4 varietas: Musangking, duri hitam, bawor, dan super tembaga. Super tembaga ada 1, bawor 1 yang tumbuhnya sangat wow, luar biasa sekali. Dan musangking yang tadinya kita beli 2, tinggal 1. Seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon di like ya dan di subscribe agar tidak ketinggalan info-info menarik tentang perdurianan kita di Ambon ya. Nah, untuk yang nanam seperti ini, untuk merintis kebun durian premium masih jarang. Jadi tetap pantau terus ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.